Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Gue baru aja nonton Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mantap, dan ada banyak yang bisa kita review dari sini. Tapi gue nggak bakal nge-review sendiri, gue juga bakal tanya teman-teman yang juga ikutan nonton hari ini. So, langsung aja kita tanya ke mereka, ada siapa aja? Siapa aja ya? Pokoknya lihat aja nanti. Langsung aja ya, bareng gue Rian, let's explore this universe! Oke guys, gue sekarang lagi sama Bang, the one and only Chandra Leo. Dan juga Bang BCU. Gue dulu pernah juga bikin namanya TMU, tapi dia lebih konsisten dari BCU. Gue lagi sama Medi Rinaldi. Halo, penonton BCU. Oke, sekarang gue bakal ngobrol sama partner nonton gue hari ini. Oke, kita bakal ngobrolin Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ya. Mantap. Oh iya, tadi ada kayak gitu ya. Ada. Tadi Paul Rudd bilang kayak gitu loh. Harus. Ketika semua orang kayak pasti pas bagian promo dia bakal ngomong ini, nggak mungkin lah dia ngomong Ant-Man and the Wasp Quantumania mantap. Harus itu Ya, aja. ya. Oke, reviewnya setelah nonton keseluruhan menurut lo gimana? Gue senang, bukan berarti gue langsung menjilat Marvel ya, karena gue Iya. pecinta Marvel, enggak, dengerin dulu. Jadi Ant-Man tuh buat gue selalu jadi karakter ini paling kasarnya dah, filler gitu loh. Filler. Kayak dari Ant-Man 1, 2 kayak jembatan buat entah next Avengers Ya, bener. atau next Avengers lagi gitu loh. Dan film-film dia tuh kayaknya dari segi produksi nggak pernah yang terlalu besar-besar banget dikasih oleh Marvel, kayak ya udah budget untuk Ant-Man kayak segini aja. Tapi di Ant-Man and the Wasp Quantumania lu bisa lihat sendiri juga tadi. Iya. Ini produksi gila banget sih. Mereka Gokil. kayak pakai studio Atlanta atau apapun mereka ada pakai di sana, green screen studio, terus dunianya dibikin itu kayak VFX artisnya buset. Ini kayaknya Ant-Man dengan dunia paling besar dan juga world building paling besar dan juga mungkin akan jadi ya udah pastilah akan jadi villain terbaiknya Ant-Man untuk sekarang sih, Ya, karena akan iya, jadi bener. villain terbesar juga nanti. Bener. Gitu sih mungkin yang tadi first impression gue sih gitu. Oke. Menurut lu kan udah ngeliat tuh VFX dan segala macam, lu pernah ngerasa kayak nih I've been here, kayak ada referensi. Iya, jadi kalau gue sih ya secara gamblangnya nih, ini tuh pertama buat gue pribadi, pasti mungkin banyak orang lain juga pasti nonton ini, kayak ini tuh gue kayak lagi mimpi, cuma bisa lihat langsung gitu loh. Karena dunianya tuh quantum realm dan quantum people ya, yang benar-benar menarik banget. Berasa dari imajinasi, ibarat kayak VFX artisnya di Marvel kayak bro, tolong bikinin quantum realm dong. Gimana tuh referensinya? Udah dari mimpi lu pernah ada apa? Iya bener. Lu jadiin aja desainnya orang-orang dan juga dunianya gitu loh. Gitu sih untuk visual effects-nya terutama. Oke. Gila. Yang paling menarik di sini kayaknya tidak terlepas dari ini nih. Oh, gila bajunya Kang the Conqueror loh. The Jonathan ini udah Jonathan Majors punya ya? Oh iya. Gila. Jonathan gokil. Majors. Iya, What iya. do you think about him? Iya. Aduh, gue takut spoiler, tapi memang sudah di-tease dari Loki ya. Kita bisa lihat Kang itu kan berarti akan ada beberapa, ya kan? Iya, Dari Loki kita bisa lihat gitu loh. Ini versi yang lain lagi dari yang Loki gitu loh. Dan gue ngerasa pentingnya Jonathan Majors masuk di sini gara-gara emang butuh aktor yang versatile. Kalian akan paham kenapa gitu loh. Kalian akan paham karena kalian akan melihat Kang tidak cuman satu seperti yang udah dikasih tahu di Loki ya. Gue akan kasih tahu ada berapa. Dan itu butuh acting yang benar-benar versatile, dan Jonathan Majors lagi nggak cuman up and coming, udah established, dan dia udah siapin robot Kang banget, udah ngebuff secara otot dan fisikalnya dan juga actingnya gitu loh. Dan kita baru melihat segelintir ternyata acting Jonathan Majors jadi Kang di Ant-Man and the Wasp Quantumania ini gitu sih. Gila. Oke, overall score. Ya, overall score gue buat Ant-Man and the Wasp Quantumania adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania. Oke, Jadi ini ya. masih cukup tinggi lah, 8,5 ya. Filler sebagai pengantar for the big next big Nah ya, thing. maksud gue tadi itu, ini bukan lagi filler sebenarnya sih. Ya, again filler, tapi kayak scale-nya yang epic banget gitu dia. Iya, benar. Gitu dia. Karena bisa kebayang nanti Iya. kayak Avengers kayak Dynasty, Nggak kebayang, Secret gila. Wars bakal Iya. kayak gimana.
Oke, kalau gitu thank you Bang Chan, thank you banget, thank you banget. Thank you udah bro, BCU, please ngobrol-ngobrol. bertahan lama ya. Siap. Jangan sampai pudar semangatnya. Siap. Karena nggak banyak yang bisa konsisten kayak lu. Siap. Semangat terus bro. Siap, thank you. Mudah-mudahan diajak ke YouTube Rewind. Oke. Thank you. Ya. Kita bakal ngobrolin film yang baru aja kita tonton, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Iya, betul sekali. Mantap nggak? Mantap. Dia juga nyebutin tadi ya. Iya. Sih. Mantap. Oke, menurut lo film ini gimana? Ada kepuasan atau ketidakpuasan? Kalau gue lihat dari Dari muka muka-mukanya gue kayak- mungkin udah pada bisa nebak ya. Iya. Ada ketidakpuasan. Cuma untuk mengawali Phase 5 ya mungkin mereka ngasih ruang yang besar banget aja buat Marvel Cinematic Universe buat bertumbuh sih menurut gue. Jadi sebenarnya film ini menurut lu cuman kayak pengantar doang dong? Pengantar sih, kayak gerbangnya aja gitu. Karena kalau ngomongin kuantum kayak udah susah ya. Kalau dulu kan kita nonton Marvel tuh kayak masih relevan sama kita kehidupan Ya, manusia biasa. bener. Sedangkan kalau ngomongin kuantum mungkin lo yang nggak ngikutin komiknya gitu ya akan susah buat ngikutinnya karena udah mulai aneh-aneh tuh, makhluknya aneh-aneh, lingkungannya aneh-aneh. Jadi nggak kena relate-nya gitu ya? Kurang kena relate-nya. Itu PR yang besar buat MCU buat bikin kita semua peduli sama ceritanya sih karena emang yang namanya Quantum Realm kan. Kita nggak pernah ada di Quantum Realm gitu kan. Lu ngerasa kayak pernah ada di Javu kayak pernah lihat yang model kayak gini gitu? Jadi Javu gimana tuh maksudnya tuh? Kayak melihat Quantum Realm dengan rakyat-rakyat. Oh iya lagi. Kan? Iya lagi. Dan gue tadi liat post credit scene kan. Ternyata studionya yang ngerjain kan juga sama. Oh iya. Makanya agak Star Wars banget guys. Lucasfilm coy. Tadi kelihatan studionya sama. Jadi kayak ini Star Wars banget sih emang sih. Jadi ya kalau Star Wars bisa harusnya MCU juga bisa sih menurut gue. Ya. Oke, performance-nya yang paling menonjol kan kayaknya di sini ada dua nih. Kalau menurut gue, Michelle Pfeiffer sebagai Oke. The Wasp sama Jonathan Majors. Menurut lo? Gua Gimana dua ini dulu deh? kalau gua lebih tertarik ke Jonathan Majors-nya sih. Iya. Kalau gua ya, dia apa ya? Kelihatan ambisiusnya kelihatan di gua kena sih sifat ambisiusnya. Kita ditampilin beberapa macam variannya dia juga. Jadi menurut gua peran dia cukup baik sih di sini sih. Ya. Oke. So, menurut lo skornya berapa? Here we go. Anes, bentar. nggak usah. Nggak ada orang di sini. Ya 7/10 lah. 7/10. Masih oke dong. Masih oke. Masih oke. Masih Jadi oke. menurut lo not bad banget buat pengantar, Iya. buat pengantar lah. Tapi Iya. untuk standalone film, Untuk standalone film dan juga pengantar buat di Phase 5 menurut gua oke lah. Bener kan ya? Pengantar Phase 5 ya? iya. Iya kan? Bener kan? Oke deh kalau gitu. Sip. Edi Rinaldi. Thank you bro, thank you BCU. Bagaimana keseluruhan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Mantap. Oh, pokoknya mantap ya. Tapi Mantap atau tidak mantap nih? mantap dong. Karena secara keseluruhan gue suka ini tuh permulaan fase 5 tuh udah gue optimis dengan MCU selanjutnya gitu ya. Kalau dulu di fase 4 gue tuh kayak turunin ekspektasi, kalau ini enggak. Udah, fase 5 lu jangan nurunin ekspektasi. Harus tinggi ya? Harus tinggi karena ya ini waktunya MCU naik gitu. Kalau dulu fase 4 boleh lah. Tapi sekarang udah keren deh pokoknya. Berarti lu suka atau enggak sama film ini? Visual, bisa dinilai dari visual. Nih, dari segi visual, satu. Dari segi cerita, dan Ya. apapun yang ada di dalam filmnya. Menurut lu gimana? Kalau dibilang suka nggak suka, jelas suka dong pasti. Iya. Tapi kalau seberapa sukanya tuh menurut gua, ini film tuh beda. Gua belum pernah lihat film MCU segininya gitu ya. Ini tuh bener-bener kalau kalian pengen lihat dunia baru, nonton film ini. Karena ini tuh kayak perpaduan antara Star Wars, ada sentuhan-sentuhan Itu Avatar. kesebut, tau gak? Dari tadi tuh gue selalu kayak, lu pernah nggak dari mana gitu kan? Star Wars, man, ini Star Wars banget. Karena Star Wars sama Disney kan Marvel masih satu ini ya, satu Ya, rumah ya. gitu. Wajar. Itu ada sentuhan-sentuhan Avatar kayak beberapa momen tuh kayak wah ini nih Avatar banget gitu. Kemudian juga ada kayak Dune juga gue. Jadi ini tuh kayak bukan film MCU tapi ini film MCU gitu. Ceritanya kaya dan bener ini episode pertama dari keseluruhan Multiverse Saga dan gue suka banget dengan permulaan dari Multiverse Saga dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Mantap. Mantap. Oke, Lagi? Jonathan Majors. The performance, apapun itu menurut lu gimana? As Kang the Conqueror. Menurut gua keputusan Kevin Feige milih dia sebagai ikon
super villain di MCU Multiverse Saga ini tuh tepat banget gitu. Yeah. Aktingnya gila sih. Kalau ada yang bilang jelek, wah nggak tahu ya. Karena dari awal itu memang dibangun, dibuat gimana seremnya dia tuh muncul, proses transisinya tuh bener-bener halus dan gue suka pas dia muncul tuh jeng, wah gila, ngeri. Baru kali ini ada, menurut gue dari MCU ya secara keseluruhan memang kalau dibandingkan sama Thanos menurut gue ya memang kuat, bangsa ras beda gitu. Tapi ini tuh dia masih kayak manusia, tapi sisi mengerikannya tuh beda. Kalau ngeri itu kan kita kayak merinding, ngeri ketakutan kan. Iya. Kalau ini tuh kayak ngeri tapi penasaran, gimana? Ngeri nih sama orangnya itu bisa Ngeri, melakukan tapi- hal-hal yang kayak buruk gitu loh. Jadi, Apalagi kalau kalian nonton post credit scene. aduh. udah gila. Oke, kalau begitu menurut lo, pendapat lo tentang film ini ratingnya berapa? Gue paling suka dari keseluruhan film. Gue suka dari keseluruhan film itu visual. Cerita ya is oke lah. Tapi secara keseluruhan gue kasih nilai 86 kok dari 100. 486. Karena channel dia kan 85 tuh. Gua Iya. ada Naikin dikit. naikin dikit. 85. 85 guys, pokoknya. 86. Oh, 86 ya. Pokoknya more-nya nanti ada di podcast kita, spesial di belum Belum deal. Tungguin aja Zoom Avengers. Avengers. Oke, thank you guys. Thank you guys. Oke, semuanya udah ngasih review. Sekarang bagian gue. Gue bakal kasih pendapat gue tentang film ini. So, film ini ya menurut gue sih kayak Star Wars banget, bener. Gue ngerasa kayak, men ini adalah Star Wars-nya MCU gitu, bener. Kayak dibawa ke dunia yang seaneh dan ya kita nggak tahu gitu. Makanya di sini gue bisa bilang kayak ini sesuatu yang bukan bener-bener yang kita tahu MCU. Tadi gue sempat ngobrol sama siapa ya, Medi kalau nggak salah, kalau ini tuh kayaknya nggak banyak yang relate karena ini tuh dunianya kayak seaneh itu gitu loh. Dan gue juga ngerasa ya honestly gitu kan, gue kayak oke, emang dunianya keren gitu kan, dibawa ke dunia baru dan segala macem. Tapi dengan jenis ancaman yang besar dan itu mempengaruhi ke dunia nyata, maksudnya kayak dunia manusia gitu yang ada di filmnya, gue kayak ngerasa ini kayak dunia yang berbeda, jadi kayak apa bakal seberpengaruh itu gitu. Itu questioning gue gitu kan. Tapi gue suka sih, maksudnya kayak dunia barunya, terus sama Star Wars ininya gitu, karena emang studionya ternyata yang ngerjain sama. Terus Kang the Conqueror-nya, wih gila, ini bener-bener, walaupun sebenarnya gue agak kecewa kenapa endingnya ya gitu, tapi ini menunjukkan kalau Kang tuh sebegitunya loh, sebegitunya dia itu pengen menguasai, pengen conquer gitu seluruh multiverse gitu, sebegitunya karena dia ngerasa. Dan maksudnya kita memang belum dapat poinnya tuh kayak lu mau ngapain gitu selain ini. Dapat sih sedikit ya pasti waktu dia bilang kalau ini begini makanya gua harus begini gitu. Tapi belum masuk banget gitu maksudnya, karena kita belum dapat gambaran yang dimaksud sama Kang ini apa. Beda sama Thanos misalnya, kan Thanos bilang kalau ya setengah populasi sekarang udah overpopulated dan kita harus nge-cut setengahnya biar jadi debu gitu, biar kita bisa yang lain setengahnya tuh bisa hidup. Kalau gitu kan kita bisa mengerti. Tapi kalau misalnya tentang konsepnya si Kang ini, gua masih belum dapet gitu. Walaupun sebenarnya ini ada beberapa dialog yang menurut gue tuh ini kayak bener-bener udah khasnya big villain gitu loh. Jadi kayak I'm the only one misalnya. Nah kayak gitu. Itu gue pernah dengar diomongin sama Thanos, dan ini juga diomongin sama Kang. Nanti you will get it. Ini nggak terlalu spoiler banget, tenang aja. Post credit scene-nya, wow. Post credit scene pertama udah kayak, wih ini. Post credit scene kedua udah, wah. Gila. Makin penasaran buat ngelihat arah universe ini tuh bakal kayak gimana. So, sebagai openingnya MCU Phase 5, ini tuh promising banget. Walaupun gue masih ngerasa kok ada beberapa secara teknikal gitu ya. Kayak cutting-cuttingnya tuh kayak, ini kok yang tadinya si Ant-Man-nya gede, tiba-tiba lah ke-cut-nya tiba-tiba langsung kecil gitu. Kayak kita nggak diperlihatkan prosesnya, terus tiba-tiba Kang ada di sini, tiba-tiba di sini gitu loh. Itu yang gua ngerasa agak-agak gimana gitu. Tapi masih oke, masih bisa, semuanya masih bisa dinikmati. Visualnya oke banget, ceritanya gue juga sebenarnya agak enjoy di awal-awal dan segala macam, walaupun beberapa orang enggak. Tapi overall gue suka, nggak ada something yang big banget, which is gue agak setuju sama kata Chandra Leo tadi, ini bukan filler lagi, tapi gue masih menganggap ini kayak benar filler gitu, tapi pengantar yang baik untuk Phase 5. So skornya buat gue ini 8, angka yang cukup oke lah menurut gue ya.
8/10. Ini bukan karena gua nggak suka apa segala macam atau gimana gitu kan, tapi ada feeling yang gua rasa kayaknya ini harusnya masih bisa lebih lagi, harusnya bisa begini, harusnya bisa begitu gitu. So solid 8 buat film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So itu aja review untuk film ini. Kalau kalian punya udah nonton filmnya, review kalian berapa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue mau say thank you buat Bang Mendy Renaldi, Bang Chandra Liao, sama Bang Nopri. Tadi udah bantu-bantu juga kita ngobrol-ngobrol tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Dan thank you, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan jangan lupa komen. Dan akhir kata jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.